Penuntun Saat Teduh Gereja Kristen Jakarta, Kamis 31 Desember 2020 dengan tema Berani Mengambil Resiko. Firman Tuhan terambil dari Matius 14 ayat 11-12 berkata demikian. Dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya, lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Selama 86 tahun aku berbakti kepada Kristus dan selama itu belum pernah Dia mengecewakan aku. Bagaimana aku dapat mengutuki Raja yang menyelamatkan aku? Ini adalah sebuah pernyataan iman yang dikumandangkan oleh Polikarpus, seorang martir Tuhan yang hidup pada tahun 155 Masehi. Sikap teguhnya dinyatakan Polikarpus di tengah ancaman perwira Romawi yang memaksanya untuk menyangkal iman kepada Kristus. Keteguhan imannya mengakibatkan Polikarpus dibakar di sebuah tiang gantung. Seorang pejuang Tuhan yang berani mengambil resiko, bahkan berani menyerahkan nyawanya. Dalam nas yang kita baca hari ini, sang pejuang Tuhan, Yohanes Pembaptis, berani mengambil resiko dengan menegur penguasa negara Israel pada waktu itu, yaitu keluarga Raja Herodes. Jelas bahwa Yohanes Pembaptis telah berulang kali menegur Herodes Antipas. Hal ini dapat dilihat dalam ayat 4, di mana kata kerja berkata dapat dibaca, ia biasa berkata atau berulang kali. Akibat keberaniannya menegur keluarga penguasa Israel yang terkenal reputasinya bermoral rendah, Yohanes Pembaptis ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara dan dipenggal kepalanya. Yosefus, seorang ahli sejarah Yahudi, mengatakan bahwa Herodes memenggal kepala Yohanes karena alasan-alasan politis. Sebagai nabi perjanjian lama yang terakhir, Yohanes Pembaptis menderita kematian seorang martir seperti halnya banyak pendahulunya. Tak ada zona nyaman bagi seorang pejuang Tuhan yang sejati. Pelayanan adalah sebuah resiko yang harus dihadapi karena selalu ada tantangan dan tekanan di dalamnya. Kita tidak bisa menghindar dan tidak bisa mengabaikannya. Kita harus berani menghadapinya, seperti Yohanes Pembaptis yang mengambil resiko dalam pelayanannya. Mari kita juga dalam pelayanan jangan menganggap resiko sebagai musuh terburuk kita, sehingga membuat kita hanya berdiam di zona nyaman kita. Tetapi marilah kita mulai berani keluar dari zona nyaman untuk melihat pekerjaan Tuhan yang lebih besar yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Melalui perenungan pada hari ini kita bersama-sama belajar, Yesus mengutus kita seperti domba ke tengah-tengah serigala, bukan mengutus kita seperti serigala ke tengah-tengah domba.